Dan dalam perjalanan hidup itu kan tidak selalu mulus ya, tidak selalu enak. Makanya ada suka, ada apa? Duka, ya toh. Ada sehat, ada sakit. Itu di pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Ada saatnya saling menyayangi, ada waktunya terjadi kok saling membenci, ada saling itu bisa terjadi dalam rumah tangga sekali. Itulah dunia ini banyak terjadi. Nah, tetapi satu hal sebagai anak-anak Tuhan kita harus kuat, ya tangguh, bisa melewati semuanya itu ya, karena kita mendapat janji Tuhan bahwa Allah selalu bersama kita, saudaraku. Amin ya. Termasuk hari ini contohnya, tadi udah dengar kesaksian keluarga Pak Petrus ya, Bu Petrus. Hari ini padahal kemarin saya kedatangan Pak Yakub di depot itu ya, sama dari Pak Anton dari Jogja mau pelayanan di Gresik. Memang sekarang kita tukar mimbar ya. Nanti minggu keempat dari Gresik ke sini. Saya maaf ya sekalian minggu depan saya ke Solo ya, ganti diundang ke sana. Nanti Solonya ke sini ya, segitu saya mintanya. Yang deket-deket dulu ya. Lah itu kemarin ngobrol-ngobrol, kita sharing sama hamba Tuhan itu yang suka dukanya. Lagi cerita ada yang teman kita hamba Tuhan ini yang dulu gerejanya luar biasa. Tanya, Pak Agung pemain musiknya lengkap? Oh, dengan PD saya ngomong lengkap banget. Ya, saya juga bisa musik, Mas Immanuel keyboard ada. Kan terus terang sulit ya kalau gereja kecil ya, maaf ya, gereja yang mediocre gitu ya. Untuk mendapatkan pemain keyboard itu enggak gampang, saudaraku ya. Paling banter main gitar. Main drum pokoknya bisa gebuk ya, Pak. Oh, lengkap malah di sini. Ada Mas, saya ngomong lengkap. Jadi, kalau dia dulu lengkap, Pak. Sekarang saya kan ya sama-sama di daerah, saudaraku. Anak saya aja kan dulu juga membantu musik, terus kerja di Jakarta. Ya kan di daerah kan kalau udah lulus, kalau SMA, apalagi kalau nggak ada kampus ya kuliah ke luar kota. Tantangan di daerah seperti itu. Ketika mulai anak-anak muda kita memerlukan jenjang lebih tinggi lagi, mereka akan keluar dari daerahnya. Barusan ngobrol-ngobrol, kemarin sudah agak nggak lengkap musiknya. Nggak apa-apa Pak, inget-inget zaman dulu. Kita ya dia bilang kadang main gitar sendiri, mimpin pujian sendiri karena waktu itu seperti itu ya. Saya juga pernah ngomong, tapi saya bersyukur ya kalau kita lengkap. Tapi ya puji Tuhan ada kalanya juga nggak lengkap seperti hari ini. Mas Immanuel di Jawa Tengah izin, Mas suruh ngomong mau bengi. Wah, yo Mas juga yang main drum biasanya mimpin pujian Jadi ya apa adanya. Saya cuma ini contoh sederhana aja itu. Menyesuaikan apa adanya. Belajar Saudara. Jadi jangan gampang mengeluh, jangan gampang sesuatu perfeksionis. Semua itu harus berjalan seperti ini. Loh, belum tentu. Itu kan karepmu. Maunya kita semua lancar. Maunya kita suami sayang aku. Maunya istriku nurut, maunya anak-anakku baik, maumu gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok dunia ini enggak seperti yang kita bayangkan gitu loh, Saudaraku. Tidak seperti yang kita mau gitu loh. Kalau seperti yang kita mau enak, Saudaraku, bahagia banget ya. Coba bayangin apa ya saja yang Anda mau, Anda inginkan terjadi seperti yang Anda mau. Kan seneng banget, Saudaraku. Aku kepingin hidupku begini, wah, aturan dewe. Nah, ketika ngikuti perjalanan hidup di dunia ini ternyata enggak seindah warna aslinya ya, Saudaraku. Itu kan zaman saya kecil dulu ada iklannya foto Fuji ya. Pak Ari tahu ya, Fuji. Seindah warna aslinya gitu kan. Di foto itu hasilnya itu seindah aslinya gitu loh. Tapi hidup itu enggak seperti foto. Hidup itu kenyataan, tidak seindah warna aslinya. Ayo sing arep kawin niki kok ya delokna. Orang maaf ya, belum nikah. Wah, engko nek nikah pasti enak hidupku ya. Coba setelah nikah, kok ngene yo. Gak ada puasnya. Ngerti ngono gak kawin aku. Sudahlah Saudaraku. Makanya paling enak itu hidup itu bergantung bersandar kepada Tuhan. Wis aturan Tuhan uripku. Gak sarane ngono. Saya ini Surabayaan sore Saudaraku. Wis ngono. Aku mbek Tuhan ngono kok. Ya sering menghadapi sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan ngono. Ya wis kasarane sak karepmu.
Suka-sukamu, senengannya Mbak Reni nih. Suka-sukamu Tuhan. Lu nyanyinya kan gitu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Itu bahasa Jawa nih. Sakarepmu Tuhan. Terserah engkau Tuhan gitu loh. Lu ngomongnya begitu. Ternyata ketika dalam hidup ini ada pengaturan-pengaturan yang kayaknya nggak enak. Lah saya enggak khotbah itu sih, cuman saya kok tertarik ingin tunjukkan ini, judulnya aja ya. Nanti saya khotbah tentang, nanti saya berikan judulnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 10, judulnya aja. Dibaca semua, judulnya saja, supaya Anda ngerti ketika kita menghadapi persoalan hidup. Karena saya terus terang agak mengurangi khotbah yang praktis ya, khotbah motivasi, karena itu ya insidental. Jadi sekarang Anda lagi susah, besok bisa nggak susah lagi, Anda lagi bahagia, besok bisa alami kesusahan. Jadi insidental. Saya lebih senang fondasi iman, mendasarkan iman. 2 Timotius 3 ayat 10, nggak usah dibuka, ini judulnya aja, nggak ada di situ. Ya ini judulnya dari LA, ini judul satu perikop ini kesimpulannya, saudaraku. Ini kesimpulan dari ayat 10 sampai ya nanti baca 17 tentang iman itu. Tentang iman. Coba judulnya saja, baca sama-sama, enggak apa-apa kamu juga pakai mic biar keluar denger ya. Baca sama-sama judulnya saja. 1 2 3 iman. Ayo buka judulnya. 1 2 3 iman. Kok gak muni? Gak murup. Gak murup. Pakai ini tah. Gak bunyi. Ini aja, tes. Ini. Ya harusnya dicek dulu tadi. Baca sama-sama ya, judulnya saja. 1 2 3 Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, 2 hal yang membuat iman bertumbuh. Ketika ada aniaya, dan kedua ada perenungan firman Tuhan, atau sini pembacaan, kan baca kan harus diperenungkan. Iman bertumbuh. Karena apa? Pertama, penganiayaan. Yang kedua, kitab suci, merenungkan firman Tuhan. Nah, kita nggak usah bicara penganiayaan, ini memang zaman para rasul ya. Penganiayaan itu bisa suatu hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita, kesulitan. Ya sulit, menghadapi hal masa-masa sulit, masa sukar. Ternyata Alkitab katakan disitulah saat kita menghadapi tantangan kesulitan, iman kita bertumbuh. Merenungkan firman, iman kita bertumbuh. Ternyata 2 hal ini. Jadi Anda di gereja dengar firman, keluar praktek firman. Dengar baik-baik. Di gereja Anda dengar firman, keluar dari gereja praktekkan firman. Makanya kalau Anda ikut retreat di Lawat, saya udah banyak lihat lawatan dan kita banyak kemarin yang dari Jogja itu kan dalam pembinaannya Jakarta. Saya sering diundang Jakarta. Pak Suranton, Pak Agung diundang kan main ke sini, makan tempat saya. Kemarin tempat kita banyak dilawat Tuhan, dipromoin. Aku enggak usah. Saya enggak senang dipromoin gitu. Itu ya beres nanti ya 1 kali saya ke Jogja ganti nanti berarti. Ya kalau Tuhan izinkan. Tapi intinya banyak saya melihat lawatan-lawatan Tuhan, dan di gereja ini kan ada banyak dilawat Tuhan kan, banyak kesaksian juga saya lihat. Tapi banyak kadang-kadang kita merasa ketika saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan sampai nangis, sampai ngalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Berarti hidupku ini udah luar biasa nih, udah tidak ada masalah. Oh, Tuhan itu mengasihi aku, Tuhan mengurapi, memberkati. Jeketek bahasa Jerman, bahasa Perancis ya. Keluar, selesai retreat, selesai dilawat, selesai pulang gereja lah. Waduh, banyak saya lihat dilawat Tuhan. Pulang gereja, kembali ya, waduh, misalnya di keluarga, rumah tangga masih dalam pergumulan, aduh, ngadepi anak-anakku, ngadepi keluargaku, ngadepi adikku, adik mumet. Dilawat Tuhan, waduh, terima kasih, dipenuhi kasih Tuhan. Pulang, ketemu lagi dengan orang tua, dengan yang masih sama. Apakah ketika Anda pulang berubah orang tuanya? Anaknya berubah? Enggak, tetap sama. Aduh, loro meneh, sesek lagi. Hilang kayaknya, bocor, saya sebut itu bocor. Aduh, kok begini, terus ada masalah keuangan, pulang masih tagihan. Setelah dapat lawatan Tuhan, iman, waduh, diberkati Tuhan, pulang. Apakah tagihannya karena ada urapan Tuhan, zaman Tuhan, terus tagihannya hilang?
Pengalaman ini enggak. Masih, waduh, apakah Tuhan memberkati aku ya? Mulai lagi, ya apa gitu. Apalagi tambah lagi tagihannya atau ada lagi yang nagih, waduh, mumet sudah. Wah, apa inilah, ini loh saudaraku, ya apa? Makanya saudara harus mempersiapkan diri gitu loh. Jangan dinina bubukkan. Saya ini tipe yang berarti, maaf ya, saya ini masalah ya banyak, tapi enggak pernah saya pikir. Saya kan ngomong minggu lalu. Masalah itu, ingat enggak? Baru itu menjadi masalah, kalau itu kita jadikan masalah. Kalau enggak ada jadikan masalah, ya enggak masalah. Coba apapun pikiran, wis enggak usah dianggap masalah, ini bukan masalah, sudah, bukan masalah. Tapi kalau hal kecil aja misalnya, yang ini kecil, Anda, masalah banget ini, jadi masalah. Misalnya Anda enggak disalamin, istri saya pernah itu. Ibu itu bukan di sini ya, alami sambil acara ya, maaf ya, acara lain lah gereja gede. Pernah ya undang seluruh sekota apa gitu. Salaman sambil oh ya ini. Wah, aku kok gak dia. Ibu gembala loh, kamu ngerasakan gitu ya, salami gak anu. Lah kalau dia maaf nganggep itu masalah. Jadi masalah dititeni ibunya itu, mesti orang itu. Bukan sekali soalnya, berkali-kali kan bagian terima tamu. Saya enggak sebut lah, enggak enak. Terus akhirnya satu kali main rombongan ini ke depot kita makan. Lah, ini contoh ujian ya. Ayo makan semua ya. Ini diracun atau di masak yang enak, ini bercanda ya. Istri saya lihat itu, dimasakkan yang terbaik, dilayani segala macam. Pulang itu saudaraku. Saya baru ngerti ya orangnya ya ternyata baik. Iya, mari mangan enak. Terus datang. Makasih ya Bu, ramah juga ya. Ngono tiwas kon sakit hati misalnya, atau dia mungkin tidak sadar waktu salaman, mungkin lagi dipanggil atau kok kebetulan gitu 2 atau 3 kali gitu ya. Ini contoh sederhana. Itu kalau Anda jadikan masalah, jadi masalah. Anda tertekan seumur hidup gara-gara gak disalami. Gitu. Coba kan belajarlah. Apalagi masalah yang gede, waduh kecil aja jadi masalah. Gitu. Lah makanya lain kali lah saya nanti bersaksi bagaimana banyak hal-hal. Kadang masalah anak istri saya ini loh, pernah nangis gara-gara anak saya. Dulu nangis gara-gara saya. Mari mantuk ya, sering nangis Pak gara-gara. Kok sekarang nangis gara-gara anak saya ya, karena waktu ke Jakarta sempet ya salah paham gitu loh. Saya enggak tahu malam-malam kok nangis gitu. Ngapain gitu? Saya salah apa saya gitu ya. Sebagai suami yang sayang istri, yang cinta istri, yang sangat waduh, ada apa? Saya pikir salah apa gitu, saya pikir. Tak lihat, saya tidur selus gini ya. Saya mau ngajak ngomong takut, jam 12, 1 malam saudaraku. Nanti kalau ngomong, nggak bisa tidur nanti. Terus biar tidur dulu, besok pagi ngomong sambil tak lus. Tuhan, jamah Tuhan. Akhirnya tertidur. Belum ngomong, saya nunggu timing. Akhirnya ngomong, ternyata gara-gara anak saya apa gitu. Alah ngono lu, gak usah direken, harus anggap aja karena dia mungkin lagi gini. Bener nggak lama 2-3 hari ya, terus anak saya WA, maaf ya ma, ini. Wis mari, wis dia kan, kok anakku gini, kamu jangan terlalu mengharapkan ini yang lagi bimbing anak, ya kan? Jangan terlalu perfeksionis, mengharapkan proses, katakan proses 1, 2, 5. Proses. Kok belum baik? Anakku harusnya baik kok gini proses. Makanya jangan dianggap anakmu sudah sempurna banget, masih ada proses gitu loh. Wes gak mari aku nek khotbah ngene gampang wis gak ndelok ayat terus semua sampai 5 jam cuman saya enggak seneng maaf ya. Ini hanya untuk motivasi aja lah. Lah saya mau pendalaman sampai pulang muntah-muntah ya. Wow, apa diajari apa. Judulnya. Ini sekedar motivasi aja ya. Bagi saya gini ini belum khotbah, ini hanya motivasi. Yes untuk ya konseling ayo kalau saudara mau konseling ayo. Ya, Mbak Budut. Udah lama sharing-sharing enggak apa-apa. Anggap aja konseling itu sharing ya. Dari seberang aja mau konseling sama saya, saudaraku, mau dapat nasihat apa, saya beri firman Tuhan nanti. Enggak apa-apa, silakan ngobrol enak kok. Ya. Pengen apa yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan gitu loh. Ya, puji Tuhan. Judulnya hari ini adalah berasal dari Allah atau si jahat. Selama ini judulnya kan dari Allah oleh Kristus apa ya, untuk Allah oleh Kristus, dari saya di Gresik itu saya gabung langsung dari Allah untuk Allah oleh Kristus langsung gitu. Enggak tak pecah-pecah.
Ya, minggu lalu bahkan segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya dilihat lagi, itu memang dalam banget, saudaraku. Memang nanti ya akan saya ulang-ulang lagi lain waktu. Karena makanya di Alkitab itu ada namanya kitab ulangan. Saudara tahu enggak kitab ulangan? Baca itu. Itu ulangan semua. Ngulangi Keluaran, Imamat, Bilangan diulangi kabeh ning kono. Ya enggak semua dipilih, beberapa itu diulangi cerita-cerita. Musa yang mengulang karena umat Israel perlu diingatkan kembali. Mengulang itu diingatkan kembali. Makanya kadang-kadang kita juga perlu Tuhan. Maaf saudara, ini juga sedikit pengertian ya. Kalau Anda, maaf dengar baik-baik, punya masalah yang sama terus-menerus, ada problem dalam kerohanian Anda. Anda tidak selesai-selesai di ujian itu. Mbak Ani kemarin sering-sering udah lulus ujian Mbak Ani. Lulus ujian kan. Tapi Pak Ari nanti ya ada yang dari yang satu kan, ada lagi ujian yang lain. Tapi yang dari ini udah lulus. Anda misalnya, maaf ini contoh, orang yang suka pindah-pindah gereja. Ngomong dulu aja sedikit ya. Kenapa sih orang pindah-pindah gereja? Karena di gereja ini dia nggak cocok, ada sesuatu yang dia nggak cocok. Entah dengan pendetanya, entah dengan sesama jemaat, entah dengan apapun lah nggak cocok. Entah dengan pintunya, oh pintu kok ngono pintu kayak masalah, nggak cocok. Oke, pindah. Nggak berapa lama, mesti ada yang nggak cocok lagi, ada sesuatu yang dia nggak pas. Keluar lagi. Ada lagi, terus akhirnya nggak terus, sampai kapanpun nggak akan selesai. Karena masalah itu bukan di gereja yang Anda datangi. Masalahnya di mana? Dalam dirinya sendiri. Belum beres dengan dirinya sendiri. Terus nanti akan terus sampai Yesus datang pindah. Tapi bagi saya itu, saya enggak terlalu masalah itu, pokoknya tetap dalam Tuhan lah. Bagi saya kalau enggak cocok sama saya, enggak apa-apa gitu. Yang penting Anda, ya saya enggak bisa memaksakan orang seneng cocok sama saya, gaya saya begini nih, suruh berubah ya enggak bisa. Dalam arti kalau yang jelek loh ya harus berubah. Kalau ngomongan saya gini nih, gaya style saya begini. Ada enggak seneng, kasar ya sudah apa-apa gitu ya. Nah di sini silakan gitu loh. Saya enggak sakit hati, memang yang penting kamu tetap dalam Tuhan, bersyukur aku dengar kabar yang baik gitu, bersyukur. Tapi ketika orang ini enggak sampai Yesus datang pun, karena belum beres dengan dirinya sendiri ya akan seperti itu. Belum lulus gitu. Ya, saya ini terus terang pindah gereja dalam arti untuk pelayanan ya dua ini. Pertama ke gereja satu ya, sudah tahu yang dulu. Ini organisasi yang lain. Kemarin kita hamba Tuhan sharing ya ada kekurangan. Saya ngomong teman-teman ya podo pendeta. Kalau jemaat rasan-rasan pendeta podo ya. Rasan ngene. Wes cukup. Ya memang gini nih, tapi ya enak gitu sama pendeta tuh cepet itu pemikirannya cepet. Kita kan dulu pernah di yang lama ya ngono iya, iki mending lah ya gak enak ya. Masih ada baiknya. Oh iya. Oh saya pindah meneh. Kita enggak sampai mikir itu, cuman ada tanda petik hal yang kurang. Tetap ada. Lah kalau suami istri seperti itu enggak mengerikan saudaraku ya. Kok koyo ngene ganti ah. Kok ngene ganti ah. Lho, mbok. Gak bahaya ta. Kemarin sering-sering saya jadi nggak khotbah. Kita berusaha gak apa-apa. Sebelum nanti ini pelajarannya dalam nanti. Anak saya kemarin kan, dia kadang nggak suka saya diceritain, tapi ada hal tertentu ya pasangan itu nggak gampang. Gak apa-apa. Si Tuhan kasih yang terbaik, gini yang mulai. Aku sebenarnya nggak mau mikir, tapi kayaknya memang itu kebutuhan. Maaf saudaraku. Pasangan hidup itu saya katakan kebutuhan. Kebutuhan. Tuhan tahu kita butuh itu. Anak saya kan tanya, dia takut, apakah aku ini ada kekosongan dalam diriku ya Pak? Enggak, gak kosong. Memang tulang rusukmu hilang. Istri saya nanti kan mau, kita Agustus nanti, ya apa saya ngomong dulu kan, nanti doakan kawin perak ya setahun sekali, 25 tahun sekali. Dirayakan setahun sekali, kelenger ya nanti. Wah itu kita mengucapkan janji lagi gak usah, karena aku melanggar janji, gak melanggar aku.
Gak usah dibaca lah. Tapi kalau mau kita buat, dia mulai ngerancang-ngerancang loh sakarepmu gitu. Lah ingat-ingat hal itu lagi ya. Saya ngomong sama anak saya itu dia mau nyanyi ini loh, maaf cerita apa tadi. Nyanyi tulang rusuk itu. Tulang, nanti kita nyanyi, Pak. Nyanyi apa? Tulang rusukku. Iku lah wong ngarep kawin. Ngono iku lho wis 20 tahun aku nyanyi ngono, gak ilang iku. Ono gak cocok lagune, ya gak mau saya. Ya gaya saya gini, Saudara. Istri saya orang Solo, saya Surabaya ngomongnya keras ngene ya udah biasa, makanya penyesuaian kan. Gak ono nyanyi tulang rusukku. Kalau putu nyanyi gitu nggak apa-apa. Yang telah lama hilang. Temu kan baru nikah Mas Yuga sama Esther nanti nyanyi itu gak apa-apa. Lha kene wis 20 tahun gak hilang. Wis ditemukan karek nyambung sing enak lho. Guyune telat Bu Paat. Saudara khotbah gini seneng kan ya? Saya senep. Ya itu, jadi saya ngomong itu kebutuhan sayang, tak apa-apa. Dia kan merasa apa aku salah gitu loh. Kalau aku merasa kayak kok dalam ini kok kosong, lainnya enggak. Dalam ini enggak. Kamu kasih sayang dari papa mama dapat, dari teman-teman dapat, dari Tuhan amat dapat. Tapi yang tulang rusuk yang belum ketemu itu ya perlu, itu kebutuhan. Makanya kayaknya ada yang kosong. Dia merasa heran loh, apa hidup ada yang salah ya? Koreksi gitu. Enggak. Dalam itu memang kebutuhan. Ya, yang belum ini, kamu kenapa lihat? Ini waktu datang putu ini, kamu enggak mikir Pastor, enggak mikir ya. Lah gaya, baru berapa? Saya enggak mikir. Ternyata itu kebutuhan ini loh, udah 30 tahun pelayanan sudahlah. Wis paham. Saya khawatir, Saudara. Tuhan tahu, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Amin. Lu kasih, sudahlah percaya. Adiknya nyonya umur piro? Luwih tuwek teko Mas Yuga lho. Mas Yuga dilokno Mas ini sudah tua. Oh, belum. 30 berapa? Hampir 40 ya. Hampir 40 apa 38. Beni. Loh, tanya sekarang di mana? Ya kembali ke Solo. Ya karena bantu papanya. Adiknya nyonya ini kan bantu di depot kita, terus papanya udah tua kan, butuh sana. Terus saya merasa bersalah. Berapa tahun di situ? 7-8 tahun. Saya mengenalkan kok sulit ya. Oke ini. Waduh, iki kecilian, iki keanuan wis bingung sama. Loh, kembali ke Solo itu enggak tahu bagaimana, nanti kapan-kapan aja. Ini cerita itu panjang. Loh, hampir telat kan 38, lagi 40. Akhirnya dapat. Dikenalkan, enggak tahu caranya, ajaib Tuhan itu, anak Tuhan juga. Gak perlu ngotot-ngotot dulu, saya kok sembarangan, gara-gara telat, khawatirnya manusia kan, ada khawatir lah, tapi Tuhan itu luar biasa, ya pas gitu. Kebutuhan, amin, katakan kebutuhan, 1, 2, 3. Allahku kan memenuhi keperluanku apa itu? Keperluanku. Keperluan kebutuhan kan sama kok, lagunya beda, tapi kebutuhan. Dalam kemuliaan kuasa kasih-Nya Allahku kan mencukupi baru ya, kebutuhanku. Apapun kebutuhanmu, aman saudaraku. Termasuk yang pasangan hidup. Ini ya, banyak ini. Tuhan sediakan. Masuk anak saya, walaupun aku enggak mau khawatir, tapi kok rasa ya itu kebutuhan, enggak usah takut. Maksudnya gini loh saudaraku, ini kan kayak, maksudnya bagi kita hal remeh ya bisa kita anggap kok ngono ae. Apalagi yang anak saya masih umur 24 jalan, masih jauh gitu. Tapi seperti ini aja Tuhan bisa berikan pengertian, enggak usah takut, ya toh, enggak usah takut. Ya Tuhan pasti memenuhi semua keperluan kita, semua kebutuhan kita. Saya kasih dia pengertian dia. Pada waktu kamu lulus kuliah, orang lulus kuliah butuh apa, saudaraku? Butuh sekolah lagi, butuh Kamu disediakan Tuhan kerja enggak? Itu belum sempat ngelamar udah diambil, diminta. Karena Tuhan tahu kamu butuh. Nanti waktunya kamu butuh pasangan hidup, pas waktunya Tuhan, ingat Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang
waktunya Tuhan. Ya, udahlah, ngedabrus rono ini, saya malah gak pengajaran nanti. Ya, berasal dari Allah atau si jahat. Saya mau buka dulu ayatnya, Yohanes 8 ayat 47. Saya mau tunjukkan ayat ini, saudaraku. Selama ini kita belajar, ini dulu aja, ayat yang sebelumnya ya. Ini jadi poin utama bahwa segala sesuatu dari Allah. 1 Korintus 8 ayat 6 itu loh ya. Yang sebelumnya kita sudah sering dengar, dan saya harap Anda, ini pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Kristen itu, syahadat Kristen itu diambil dari sini. Saudara harus ngerti ini menjelaskan Allah kita itu seperti apa, siapa Allah kita itu. Allah yang dari Allah oleh Yesus itu saya jelaskan sampai lihat sendiri, ulangi lagi. Coba ayat ini. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, sampai sini. Ini kan dari sini. Yang daripadanya. Allah kita itu siapa namanya? Bapa. Bapa itu seperti apa? Di situ jelaskan. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu berasal dari Bapa. Alam semesta, penciptaan. Sebenarnya istilah segala sesuatu nanti lain kali saya agak perdalam ya, karena saya enggak akan sekarang. Segala sesuatu ini terjemahan Indonesia. Sesuatu itu kan thing. Bahasa Inggris itu kan benda, thing. Padahal ini enggak, panda. Bahasa Yunaninya panda, itu semua. Jadi sebenarnya lebih tepatnya semua. Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya semua. Berasal semua. Jadi enggak hanya benda. Saya tanya, malaikat itu benda atau bukan? Nah ini penting, supaya Anda ngerti. Malaikat itu benda atau bukan? Thing. Malaikat itu roh, bukan benda. Roh sama benda itu beda. Makanya malaikat itu juga berasal dari Allah. Ini lain-lain kali ya kita belajar. Cuman ini saya lebih tepat kata semua. Jadi semua itu dari Allah. Gitu loh, saudaraku. Tapi kenapa judul hari ini berasal dari Allah atau si jahat? Karena saya mau tunjukkan satu ayat. Ada dan banyak nanti ayatnya, bahwa ternyata semua atau segala sesuatu yang ada di dunia ini ternyata enggak cuman berasal dari Allah gitu loh. Ternyata ada disebut dari si jahat. Apa saja itu? Buka. Tadi 1 Korintus 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Pelan-pelan. Jadi ciri dari orang, ini bicara manusia dulu. Kita fokus saja manusia. Kalau kita bicara penciptaan, nanti luas, kita bicara manusia kan, kita manusia. Jadi segala sesuatu dari Allah, penciptaan dari Allah, alam semesta. Keselamatan, kita minggu lalu kan belajar keselamatan. Minggu pertama perjamuan kudus. Keselamatan itu juga dari Allah. Banyak nanti, damai sejahtera itu dari Allah. Anugerah kasih karunia dari Bapa di surga, itu doa berkat itu loh, dari Allah. Banyak hal-hal yang baik dari Allah. Ya, oke. Tapi ternyata dan di sini yang termasuk manusia. Ya, nanti ini ya. Kamu berasal dari barang siapa berasal dari Allah? Ini kan barang siapa berasal dari Allah menunjukkan manusia, siapapun dia berasal dari Allah ketika atau ciri-cirinya atau orang yang berasal dari Allah ini disebutkan di sini sebagai orang yang mendengarkan firman Allah. Firman Allah. Orang yang mendengarkan firman Allah itulah berasal dari Allah. Sedang satunya, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang yang tidak mendengarkan firman Allah, ini orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat waktu itu, mereka ahli-ahli agama. Mereka berpikir, waduh saya ini ahli agama, tokoh agama, tapi di mata Yesus, kamu bukan dari Allah. Karena kamu tidak mendengarkan firman Allah. Apapun kedudukan orang itu, kedudukan di masyarakat, di politik, di pemerintahan, di organisasi apapun, di gereja sekalipun, kalau orang itu tidak mau dengar firman Tuhan, kamu bukan berasal dari Allah karena kamu tidak dengar firmanku. Maksudnya gitu loh, tidak dengar. Mereka dengar Yesus ngomong. Mungkin jemaat dengar pendeta khotbah, tapi ketika pendeta khotbah, firman Tuhan disampaikan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Telinga kanan keluar telinga kiri, berarti sempat lewat. Ini tidak sempat lewat. Mendal, keluar, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Tidak dengar, tidak percaya.
Orang yang saudara bisa ngerti, aku dari Tuhan bukan. Nah, ini contoh. Ini salah satu, ini belum masuk poin saya. Saya hanya tunjukkan ada yang kamu bukan dari Allah, berasal dari Allah. Karena kamu tidak dengar firmanku. Tuhan ngomong, gak masuk kayaknya. Gak ngerti, gak menolak. Lah, cuman masalahnya di sini, saudaraku. Padahal, lah saya ini orangnya kan seneng yang maksudnya mendalami harus teologis, bersifat bener-bener alkitabiah. Tadi dikatakan, bukan tadi, bahwa sebelum-sebelumnya kita belajar, semua itu dari Allah. Termasuk manusia. Manusia itu berasal dari Allah. Amin, saudaraku. Kita berasal dari Allah. Kita lihat dulu nanti. Tapi kenapa kok ada yang disebut bukan dari Allah? Ini gimana gitu loh. Ini sempat saya renungkan dulu. Loh, semua itu dari Allah. Kita lihat dulu ya. Manusia dari Allah. Buka dalam Kisah Rasul pasal 17. Agak panjang dikit ayatnya ya, tapi ini membantu kita untuk memahami. Tadi guyon-guyon sih, enteng-enteng sih, seneng sih enteng-enteng. Saya malah nggak seneng, jangan sampai jemaat denger gitu terus, nggak bertumbuh nanti. Ya semakin Anda mendengar makanan keras, makan makanan yang keras ya, saya yakin nanti semakin dasar kekristenannya semakin kokoh. Baca Kisah Rasul 17, mulai ayat 23. Ini Rasul Paulus sedang menginjil di Athena. Ada satu keadaan di situ yang dilihat Rasul Paulus masuk di daerah itu, ada mezbah, ada tulisan, ini baca di sini. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan. Kayak di Bali ya, barang-barang pujian pujaan, barang-barang pujaan ya. Apa namanya itu? Pura penyembahan itu banyak kan di sana. Ya kira-kira seperti itu kalau saudara mau gambarkan di kota Athena waktu itu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, ya, ada mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal di tempat itu ya. Ada tulisan kepada Allah tapi yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Berapa banyak orang menganggap dirinya menyembah Allah, tapi dia tidak kenal kepada Allah yang disembahnya. Ironis kan? Nyembah Tuhan, nyembah. Kenal enggak sama Tuhan? Yang menjadi masalah, kenal enggak Tuhan sama kamu? Saya pernah dengar khotbah ini bertobat. Maksudnya bertobat sadar. Ada firman Tuhan mengatakan bukan hanya kita kenal Allah, Allah itu loh kenal kita. Yesus itu luar biasa, makanya melalui Yesus Allah itu kenal kita. Yesus pernah ngomong apa? Yaitu Yohanes 10 baca sendiri, banyak ayatnya. Nanti lain kali kita belajar, kita mengenal Allah, Allah juga kenal kita. Soalnya jangan sampai Matius 7. Pada hari yang terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nyah, aku enggak kenal kamu. Loh, enggak kenal. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, kami ini mungkin itu hebat banget loh, ngusir setan, bertumpang tangan, itu wah hebat. Kita rasa jauh. Aku bukankah sudah rajin ke gereja? Aku bukankah rajin ngasih persembahan, bukankah aku tercatat sebagai ini? Tapi aku gak kenal itu. Ini ironis. Saya nggak hanya cuman ngomong di luar sama di dalam, sama buat kita semua. Pertama, Anda menganggap Anda menyembah Allah. Pertanyaan besar, ini kan juga online ya. Coba renungkan, Anda menyembah Tuhan, kenal enggak dengan Tuhan yang Anda sembah? Kenal enggak? Bukan cuman Ayub ngomong, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, mengenal engkau, dari kata orang. Dari kata para pendeta, dari kata para ulama, dari kata tokoh-tokoh ya, yang ngajar, Anda jadi kenal Allah. Ayub seperti itu pernah. Dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi karena dia ngalami, Ayub itu loh, dari pasal 1 sampai 42 dia ngomong di situ. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Kapan Ayub melihat Tuhan, saudaraku? Di dalam penderitaannya, saudaraku. Kalau ini nanti jadi kemana-mana jelaskan. Anda mau melihat Tuhan? Salah satunya tuh ketika Ayub itu dalam penderitaan. Sekarang mataku sendiri melihat engkau karena Tuhan hadir memulihkan hidupnya. Banyak orang mengaku menyembah Tuhan, mengenal Tuhan.
tapi tidak kenal. Yang kedua ini cilaka lagi, apakah Tuhan kenal Anda? Oh aku kenal, Tuhanku gini bisa jelasin. Oh gini, apalagi yang sekolah minggu ikut gini. Itu dari perspektif Anda. Tapi bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan ngomong, sabaslah hai anakku yang setia, hambaku yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Diajak masuk. Kowe iku sapa? Celaka enggak saudara kayak gitu? Saya enggak nakut-nakuti Anda. Tapi saya percaya Anda semua anak-anak Tuhan, amin. Dengan mendengar ini berasal dari Allah atau si jahat. Coba kepada Mesbah. Karena saya juga penginjilan di sini. Saya mau ngomong kepada siapapun yang dengar ini. Apakah Anda mengenal yang Anda sembah? Kalaupun Anda merasa mengenal yang Anda sembah, apakah yang Anda sembah mengenal Anda? Dan kita di Kristen ini ada buktinya. Dari mana Allah mengenal kita? Cuman itu topik yang lain ya. Ini saya soalnya orangnya suka ketika ada sesuatu yang menarik, saya kupas, gak mari-mari. Lanjut. Terus. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah pencipta langit bumi. Pencipta. Terus 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bukan hanya mencipta langit bumi, Dia juga memberikan hidup, nafas, segala sesuatu, semua kepada semua orang. Terus. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi yang Tuhan Allah yang tidak dikenal itu, Paulus menjelaskan, Allah yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal itu adalah pencipta langit dan bumi dan memberikan hidup dalam segala ciptaannya. Dan dari satu orang saja, Allah pencipta itu menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Jadi Allah itu bukan hanya mencipta langit, bumi, malaikat, bulan, segala alam semesta, tapi Tuhan juga mencipta manusia. Jadi manusia itu berasal dari Allah. Ya toh? Sampai sini aja. Kalau saya baca itu nanti tertarik menjelaskan lanjutannya. Itu penginjilannya Paulus. Menarik banget. Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 3 enggak salah ya. Ayat 12. Ini sering saya pakai ini saya pernah saya sampaikan ke Mesak Reni ya. Kalau konseling untuk rumah tangga, pernikahan sering dipakai. 1 Korintus 11:12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Perempuan itu berasal dari mana? Laki-laki. Ngerti enggak? Kok perempuan berasal dari laki-laki ini dari mana? Nah, penciptaan kan, bicara Adam diciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu enggak langsung laki perempuan bleng dari debu tanah, enggak. Diciptakanlah manusia dulu, Adam, laki-laki dari debu tanah. Udah ceritanya pasal 2. Terus dibuat tidur, diambil tulang rusuknya. Dari situlah diciptakan perempuan. Ini yang dimaksud perempuan itu berasal dari laki-laki. Mbak Ani berasal dari Pak Hari. Lina, Limbu berasal dari Pak Agung. Mana jok wani-wani mbak aku ya. Kesempatan. Oh no, jok wani-wani mbak aku. Tapi wong lanang, karena perempuan diambil daripadamu, kamu juga harus sayang. Wong ini kan bagian dari kita. Ini kesatuan dari kita yang diambil. Oh ini makanya waktu diciptakan ditemukan Tuhan ngomong inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Saya dulu sebelum jualan iga penyet, iga bakar, enggak ngerti saudara. Iga itu apa tulang rusuk itu banyaknya kan tengkorak. Saudara kan lihat tengkorak, ada tulangnya gitu. Apalagi Fandi kalau renang kelihatan tulang belulang. Ternyata yang dimaksud, makanya kenapa waktu itu Adam berkata waktu perempuan diambil dari tulang rusuknya dijadikan, ditemukan, Adam langsung ngomong inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saya kalau beli iga, itu enggak tulang tok kayak tengkorak gitu. Tulang rusuk itu loh. Ya, itu ya ada dagingnya itu loh. Makanya nih jadi istri kita itu yang sudah dipanggil Tuhan, ya mengenang saja ya, Bu Supan. Yang masih hidup lebih sayang suaminya, lebih sayang istrinya, amin. Yang akan menikah lebih sayang calonnya, haleluya. Bu. Jadi inilah ya, Pak, itu
Bu Petrus itu inilah tulang, ini balungku, dagingku. Nyonya itu saudaraku, itu daging saya juga. Makanya sehat, seger. Dari tulang saya juga. Nilam itu, walaupun jauh di mata, dekat di hati, lagi jauh. Saya pulangnya Rebo, Pastor, Mas Immanuel. Yo, tak pikir melok, gak melok. Ya, itu. Kamu dagingmu ini ya dari Mas Im, gitu ya. Tulangmu itu ya, kalau menyadari ini, saudaraku. Kefas kok senyum-senyum ya, Mas? Umur berapa kamu, Kefas? Masih jauh ya, Lili? Si Ado ya? Wah, 17, saya Ado. Tapi kamu punya persiapan, kayak anak saya itu kebutuhan kok, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi para wanita sadar, perempuan itu berasal dari laki-laki. Ya Mas Heru ya, Mbak Dewi itu balungmu loh, kok balung tok ngono sih? Dikai mangan, sampai nangis. Dewi kok kurung ini, wah Herune tambah lemu, wah dibagi dagingnya, opo itu? Nah, saya suka bercanda gini saudara. Ini loh, Esther ini loh, setelah deket sama Mas Yuga gimana saudara? Jadi montok kan, dulu geringnya minta ampun sampai benar-benar dibagi daging sama Mas Yuga ini, dibagi berkat, bagi tulang. Inilah tulang dari tulangku. Ini dagingku ini berasal dari dagingku. Maksudnya gitu loh. Kamu ini berasal dari dagingku. Nanti di rumah praktek sama suami istri pandeng-pandengan. Ayo Mbak Budut ya. Aku sampai lali jeneng Mbak Budut. Nah nih, kok apa-apa? Kok firman Tuhan ngomong, firman Tuhan itu ngajari mau ning gereja. Aku iki teko balungmu Mas, balungku iki. Ngelak tambah sayang nih. Aku iki dagingku teko dagingmu Mas. Oh iya tadi. Kau lagi kepengen loh ya. Fahri Mbak, nanti coba gitu loh. Lain kok rasanya. Kadang saya megang-megang iki dagingku iki, waktu megang nyonya tuh. Iki dagingku iki. Iki balungku iki. Lu dari balung saya, tulang saya, Mas Mesang Reni itu. Kowe balungnya bojomu lho kan. Dagingnya bojomu lho. Ya kan? Makanya disayang. Amin. Istri suruh hormat, tunduk itu. Nek durung ketemu, ayo berdoa bareng-bareng. Percaya Tuhan masih ngerti. Allah mengerti. Saya. Kamu jangan GR dulu loh, jam nur belum melengkung. Jangan sampai loh ya. Apa namanya? Ya doa. Kalau memang dari Tuhan mesti kok. Tuhan itu Mas juga Janur belum melengkung loh, Mas. Masih tegak. Banyak berdoa supaya jangan sampai salah. Ya. Tapi Tuhan itu pasti tuntun kita, ya. Oke. Perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Bedanya di sini, perempuan berasal dari laki-laki. Kalau laki-laki bukan berasal dari perempuan, bukan. Istilahnya dilahirkan. Biar ada agak beda. Tapi hampir mirip itu ya. Supaya saling menghargai, menghormati. Lah laki-laki lho kon teko balungku. Perempuan itu dari dagingku. Tapi kon ojo lali, kon niku yo metu teko wong wedok. Akhirnya siklus berjalan, Tuhan adil. Ya kalau perempuan dari laki-laki, nanti anak juga dari laki-laki. Ayo kabeh. Wes karo metu teko ndi ya iso bayangno. Makanya Tuhan adil gantian. Sekarang perempuan juga kamu mengeluarkan dari kamulah keluar laki-laki atau perempuan anaknya nanti. Kira-kira begitu. Adil lah, tapi ini loh caraku baca dan segala sesuatu berasal dari Allah. Semua itu berasal dari Allah. Jadi manusia itu berasal dari Allah. Laki-laki berasal dari Allah. Perempuan juga berasal dari laki-laki yang dari Allah, berarti semuanya itu berarti dari Allah. Ngono lho gampangan wis mbumplok ngono ya. Lah, tapi kenapa di situ dikatakan, di sini kita tadi baca, orang yang mendengarkan firman Allah berasal dari Allah. Kamu bukan dari Allah karena kamu tidak dengar firman Allah. Ternyata ada yang bukan dari Allah karena tidak dengar firman Allah. Dari mono. Dari mana itu? Dari mana saudaraku? Karena judulnya si jahat. Ayatnya kita lihat. Dikira ngarang Pak Agung. 1 Yohanes 3:12. Catatanku wakil saja nih. Karena banyak gedabrus tadi nggak selesai. Ini aja. Selesainya ini. Nanti kalau abot-abot ya kebanyakan mumet ya. Saya pikir saya sederhana aja lah.
Vertigo. Jadi vertigo. Ini yang sederhana ini aja lah. Banyak saya jelaskan yang dari Allah itu apa saja, dari si jahat itu apa saja. Ini manusianya saja deh, kita belajar manusianya. Itu nanti ada apa? Kayak pencobaan. Saya mau tanya, sakit penyakit itu dari mana? Maaf saudara, kalau seberang mungkin sakit penyakit juga dari Tuhan, obatnya dari Tuhan. Lucu, Tuhan ngasih penyakit, Tuhan juga ngasih obat. Bedakan loh, Tuhan menghukum, hukuman itu lain. Tapi sakit itu bukan dari Tuhan loh. Jadi nanti Jabar ini juga panjang. Tuhan itu tidak pernah ngasih penyakit, jangan salah. Sakit itu dari mana? Memang ya diri sendiri, tapi utamanya dari dosa, dari si jahat, dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah kasih sakit. Tuhan kasih. Kemarin di penghiburan Mbak Ani, Gusti paring ayem lan paring apa? Kesarasan wonten panglipuran enggal. Bahasa Indonesianya ada ternyata itu. Dia memberi dan beri kesembuhan, ada penghiburan baru. Itu ada Indonesianya ternyata. Kemarin doa penghiburan. Terus waktu itu saya ngajak doa, saya digerakkan Tuhan waktu itu. Yang dihibur itu bukan yang meninggal, sudah meninggal kan sudah mendapat penghiburan sejati langsung dari Tuhan Yesus, dibawa ke Tuhan Yesus, pada Yesus, bawa kepada Allah. Lah yang masih hidup ini yang perlu dihibur kan, yang pertama yang ditinggal di keluarga. Yang kedua saya diingatkan Tuhan yang datang ini juga manusia kan, yang datang penghiburan kemarin itu loh, apa juga tidak punya pergumulan persoalan, semua juga perlu dihibur. Makanya Allah kita itu adalah penghibur, ya paraklitos bahasa Yunaninya. Penghibur, Roh Kudus, Roh penghibur. Makanya waktu itu saya tergerak untuk mendoakan, bukan hanya keluarga, tapi yang datang dapat penghiburan dari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya. Habis doa, saudara, maaf, kita pulang dapat penghiburan Tuhan. Butuh duit buat bayar tagihan. Ya, tagihan kita banyak, karena usaha. Pulang ya, sebenarnya itu masalah kecil bagi saya. Tapi saya diingatkan Tuhan, loh, kau ngajak doa ngono loh. Ya, itu loh, langsung ada berkat. Jadi kita kan khawatir, maaf ya, kita kan ada usaha, kadang ninggal, apalagi sekarang orangnya terbatas. Mas, Fandi ini aja, wah, kalau ada yang cantik didatangi, pesan apa? Gitu. Kemarin tahu ini langsung biasanya nggak mau saudaraku. Kemarin rombongan, waduh, datangi, nakal ini. Terus buat, kebutuhan. kebutuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu ya. Kadang terus buatin ini, masa, hebat ini. Tempat kita ini luar biasa semua. Ada yang baru itu ya, cewek itu ya. Dari enggak bisa sekarang pinter, ngerjakan, saya bantu, enggak usah Pak. Wah, jadi satu orang tuh ngerjakan banyak pekerjaan, kakinya juga ikut ngerjakan apa, tangannya, kepalanya, ini, saking kurang orang, sampai kadang-kadang mau ninggal itu lagi cari orang memang. Tuhan tuh, makanya waktu ninggal, maaf ini bukan berarti kita cuman intinya apa ya, belajar untuk taat, melayani segala macam, belajar, udahlah gak usah mikir nanti gini, nyonya kan aku ikut enggak karena mau ninggal kan pas hari libur itu kan. Terus saya terserah kamu, kalau saya terserah kamu, sakarepmu. Ternyata ambil keputusan, saya ikut. Dan nanti depotnya udah enggak apa. Ternyata Tuhan tuh atur luar biasa. Waktu kita tinggal ya bisa. Waktu kita datang rame kaget, nanti ternyata barusan. Jadi kita pulang, wes bisa nangani. Ya, karena memang nyonya saya ini bisa nangani banyak hal, termasuk saya. Kalau depot kalau nggak ada saya, saudaraku, waduh. Tanya Mbak Esther itu. Padahal penggembira toh ya. Bagian disuruh-suruh kurang ajar nyonya. Gono panci, gono. Aku lu bawa siret, gongon. Aduh, piring, ambilkan piring. Kadang kalau orang waduh, harus sabar. Kadang nggak sadar bentak kan, saudaraku. Cepetan, oh iya. Waduh, ya ampun, proses. Iki balungku lho sajane. Dagingku tak untal lho. Kalah misalnya, ya apa wis. Kadang salah paham dia gitu. Wah, ya Mas Pandi ya, bohong pikir. Wah. Ya toh. Jadi belum dibaca ya. Saya ngomong kemana aja tadi ya. Ini seneng gedabru saya ini. Enak ngomong. Ya, berkat itu saya, penghiburan.
Aduh, Tuhan itu Allah yang baik. Baca ini. 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain. Anaknya sapa Kain ini? Anak Adam. Dari Hawa. Kain. Tadi Adam berasal dari Allah laki-laki. Hawa berasal dari Adam. Berarti kan semua berasal dari Allah juga tadi ayatnya kan. Terus lahirlah Kain. Duh, harusnya kan berasal dari Allah. Wong kita aja disebut berasal dari Allah manusia. Kenapa? Dari si jahat. Nah ini kan jadi pertanyaan. Ada apa gerangan gitu loh? Apakah Alkitab salah? Apakah berarti ada Tuhan menciptakan manusia yang baik, yang jahat, iblis yang menciptakan? Diramas-ramasi dewa. Apakah seperti itu? Saya mau tanya, orang jahat yang menciptakan siapa? Orang yang jahat gitu loh. Yang menciptakan Allah juga bukan? Kenapa jahat? Lah ini nanti kita belajar. Ini gak cukup waktu nih. Yes, baca. Berasal dari si jahat. Saya mau tanya, si jahat yang dimaksud siapa? Diabolos, iblis. Saya mau tanya, iblis yang menciptakan siapa? Kan semua berasal dari Allah. Tapi tunggu dulu. Kita maaf ya, beda dengan seberang ya. Tuhan menciptakan malaikat dari cahaya. Api. Api apa cahaya? Cahaya. Oh, iblis dari api. Apa ada api? Dari mana? Berarti api itu diciptakan lebih dulu ya dari dunia ini. Saya tidak tahu. Kok ada api gitu dari mana? Dunia belum diciptakan. Nah, iblis kan duluan. Malaikat itu. Nah, di kita beda. Alkitab luar biasa. Allah tidak pernah ciptakan iblis jahat. Yang Tuhan ciptakan itu malaikat. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh jadi jahat, memberontak. Makanya saya tidak cukup waktunya, ada kata kunci memberontak. Kamu bukan dari Allah karena kamu tidak dengar firman Allah. Yang dari Allah itu dengar firman, berarti orang ini sedang berontak. Tidak mau berontak. Iblis juga tidak mau dengar. Inilah sumbernya si jahat itu. Ya, jadi Kain ini berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Terus kenapa? Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ternyata kata kuncinya saya percepat. Perbuatan. 1, 2, 3. Perbuatan. Kenapa disebut si jahat? Iblis itu kenapa? Kan Tuhan ciptakan iblis itu kan malaikat sebenarnya. Lucifer kan namanya kan. Ada Gabriel, ada Lucifer, Michael. Michael itu penghulu, malaikat perang. Gabriel, malaikat yang diutus Tuhan. Lucifer itu malaikat yang memimpin puji-pujian penyembahan, yang dekat di takhta Allah. Jadi sombong kan ceritanya, itu legenda Yahudi. Tapi di ayat-ayat beberapa ada serpian-serpian ayatnya, cuplian-cuplian, dibuang ke bumi. Karena berontak, sombong, aku mau jadi Allah, mau disembah. Berontak, buang sama sepertiga malaikat yang mengikuti dia. Perbuatan, sombong. Sombong itu perbuatan. Saya sedikit bicara sombong, makanya saya ini jadi kemana-mana. Saya ini sebenarnya bukan pengajar. Bu Petrus ngomong, Pak Agung ini pengajar, saya bukan. Saya ini orang yang suka ngomong kemana-mana, pokoknya ada apa tak canda, apa saya seneng. Jadi tidak terstruktur, saya paham. Tidak tahu, saya kepingin juga ngomong masalah sombong, karena saya gembalakan jemaat, walaupun mungkin, jadi gini, paling ada poin-poin paling enggak yang Anda akan tangkap. Hati-hati loh saudaraku, sombong itu. Sombong itu tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan berarti over ya, kebangetan sombongnya sampai kelihatan. Ada orang yang sombong tidak kelihatan. Saya sering bercanda merendahkan diri di atas bukit, di atas gunung merendahkan diri, ya tetap kelihatan gitu. Oh saya ini, kok orang sabar, orang baik. Lu kan sabar baik kok ngelem awakmu dhewe, gak usah ngomong, biar orang lain yang ngomong. Sombong itu hati-hati, nanti lain kali bahas khusus. Alkitab mengingatkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Contohnya iblis. Bolone iblis direndahkan. Tadi saya tidak mau ini apa ya? Ini ada kasus lah, ada keluarga saudara nyonya ini tadi cerita-cerita. Ayahnya, papanya kan maaf sempat agak tersinggung orang tua yang mau nunut punya mobil gitu ya.
Kayak ya apa gitu loh. Saudara pernah ngerasakan nuntut orang naik mobil kayak gimana gitu loh kayaknya. Terus nggak mau lagi kayak padahal ini orang tua kan, ini istilahnya bawahnya keponakan atau apa. Ketika kerja aja ya sekarang udah 2 tahun ya Lin ya. Ternyata baru ngerti, terus diposting di zaman sekarang kan suka posting-posting ya, makan aja. Pendeta juga kemarin Pak Pastor Anton, bentar, udah terlanjur 1 suap, bentar, belum saya foto. Indonesia ini kalau mau makan posting dulu ini, wah ya, haleluya. Nah ini posting pergi sana pergi sini, kadang nyonya makanya ojo gampang apa ya, rumput tetangga apa itu istilahnya, orang Jawa bilang sawang sinawang. Kita melihat rumput tetangga kayaknya lebih hijau enak yo. Jadi bojone pendeta susah wis kon kerja kon golek duit misalnya ini posting pergi lagi ke Bali kemana, waduh enak banget ya. Tapi papanya sombong itu ya, menilai. Saya juga tidak seberapa kenal sih, tapi ya memang nggak seberapa akrab. Saya main ke rumahnya tuh ya, terus maaf kadang memanjakan anaknya tuh saya aja tidak berani tuh belikan satu kayak etalase itu robot-robot apa ya, saya lupa, action figure itu loh, itu mahal loh asli. Akhirnya baru ngerti kapan ini, malu mungkin ngomong 2 tahun nganggur di PHK wis ya. Saya tidak menghakimi, cuman Alkitab kan ngomong barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Soalnya papanya pernah ngerasain seperti itu, wah punya mobil aja padahal mobilnya biasa itu kok dinunuti kok kayaknya gimana, keberatan. Waktu itu kan mau ada acara bareng-bareng sampai nggak mau lagi Bapak. Berarti kan terasa gitu ada sesuatu dan memang kurang akrab. Tapi ya itulah saudara, cuman ini contoh, hati-hati loh saudara, kalau sekarang punya apa jangan sombong. Anda dipakai Tuhan, jangan sombong. Saya takut juga, makanya kalau di promo-promo kan enggak mau saya, jangan. Itu bukan saya, itu Tuhan. Ngeri saudara, sombong itu mengerikan. Sombong itu mengerikan, katakan 1, 2, 3, ngeri. Satu hal, itu loh, karena firman Tuhan, barang saya meninggikan diri akan direndahkan. Enggak nangis saudara. Contohlah Tuhan Yesus, dia yang tinggi merendahkan dirinya, dan Allah meninggikan dia. Wah, kita pernah khotbah itu sebagai ketika dalam keadaan sebagai manusia. Oke, menjadi Tuhan di atas segalanya. Sekarang kita lihat, jadi ada yang berasal dari si jahat, dan itu ukurannya berdasarkan perbuatan. Saya akan lihat tiga perbuatan. Pertama, tidak bertobat. Aduh, waktunya ya. 1 Yohanes 3:8. Dari hal inilah menunjukkan, hati-hati. Saya bukan menghakimi Anda loh. Kalau Anda belajar ini, Anda biar ngerti. Oh, ini Alkitab ngomong apa yang dimaksud berasal dari si jahat. Kain ini dari si jahat. Gak usah menghakimi. Oh, oh dari si jahat iko. Oh, Paulus iki jahat iki. Mas Yuga iki gak nyopo aku iki. Oh, karepmu dengklik, gak ngono, bukan. Jangan-jangan Anda nanti Anda bercanda. Ini untuk kita mengerti ya Mas, saya supaya Anda, makanya ini dasar iman, dasar pemahaman berasal dari Allah atau si jahat. Saya mau tunjukkan ayatnya dulu. Tidak bertobat. Ini 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berarti tidak bertobat. Berdosa terus. Saya juga, kan kali kita bicara dosa ya, kita masih bisa melakukan dosa enggak? Ya bisa. Tapi jangan tetap berdosa, itu bedanya. Wis berdosa dilakukan terus. Loh, berarti enggak dengar firman Tuhan. Loh, Anda ke gereja dengar firman Tuhan, harusnya kan, oh iya sadar. Oke lah, mungkin proses perlu waktu untuk, saya sadar kok. Saya juga enggak langsung ketika bertobat jadi malaikat itu. Sekarang aja belum. Proses. Katakan proses. 1, 2, 3. Proses. Tapi proses yang lebih baik. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, malah lebih parah. Tapi belum tentu, karena ada juga nanti 1 kali Tuhan jamah. Tapi ini artinya ada orang yang terus-menerus berbuat dosa, tetap berbuat dosa. Dikatakan apa? Berasal dari iblis. Kenapa? Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berarti dia berbuat dosa ini produknya siapa yang keluar dari hidupnya dia? Kan kita ini harus berbuah, buah roh, produknya Roh Kudus. Lah kok yang keluar dosa, berarti produknya siapa? Baca ini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang dibinasakan bukan orang. Jadi gini, Allah itu membenci dosa, menghancurkan dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Amin, saudaraku. Yang dihancurkan bukan manusianya, perbuatannya. Amin, saudaraku. Itu loh ya, Tuhan kita baik. Jadi yang pertama tidak ada pertobatan, tidak mau bertobat, tetap berbuat dosa. Hati-hati kalau ada orang yang seperti ini. Ayo, Anda bukan dari iblis, Anda bukan dari si jahat, Anda dari Allah. Anda anak-anaknya Allah. Amin, saudaraku. Pasti bertobat. Yang kedua, dusta. Matius 5:37. Saya belum ngomongnya. Matius 5:37. Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau iya, iya. Kalau enggak. Sekarang cuma ada dua kan. Ini apa? Ya. Ini apa? Enggak. Kalau ada yang ketiga, itu dari si termasuk bohong. Oh, saya enggak bohong, Pak. Ini apa? Bulet-bulet podo aja. Banyak alasan. Makanya saya terus terang itu tahu coba itu. Saya tidak suka orang banyak alasan. Salah ya salah gitu. Sudah, selesai. Saya enggak masalah. Saya salah ya salah gitu. Enggak usah. Ini tadi gara-gara saya digoda sama dia loh. Wes aku salah. Saya ini pernah ngaku salah. Dulu masih muda. Wes gak ada alasan ya salah sudah. Tapi dia tanya-tanya terus ceritain jadi ngamuk ya wes. Salahnya tanya-tanya. Sebenarnya saya salah sudah. Memang ya salah. Selesai. Berapa banyak orang salah alasan aja. Itu enggak. Iya. Tidak. Salah. Benar. Kalau bulat ini tapi gini. Bukan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo belajar gitu yuk. Gak usah banyak alasan. Salah ya salah. Minta maaf itu selesai. Ya toh, kalau benar ya akui. Gitu. Oke. Jadi kalau di luar iya dan tidak atau dusta itu bukan dari Allah, dari si jahat. Oke, yang ketiga terakhir karena waktu Yohanes 8:44. Masih banyak yang diajarkan. Yohanes 8 ayat berapa tadi? 44. Pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Bentar. Iblislah yang jadi bapakmu loh. Ngeri, Saudara. Ini ngomong sama siapa? Manusia, ya benar. Manusia ini ahli Taurat, orang Farisi yang waktu itu menolak Yesus. Tidak dengar, kamu bukan dari Allah. Kamu tidak dengar firman Allah. Iblis, bapakmu. Tapi saudara jangan ikut-ikutan. Yesus saja loh ngeblis orang kok Mas Heru ikut-ikutan. Iblis kowe. Yesus saja yang boleh gitu. Saya tidak berani. Ya Yesus. Karena memang Yesus kan Allah dalam wujud manusia. Dia berhak mengampuni dosa, berhak ngomong kamu iblis, kamu tidak dengar kamu iblis, bukan kamu iblis. Iblis itu bapakmu, mbok-mbokanmu iblis itu. Karena apa? Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Melalui Kain, dia bunuh manusia. Dia bikin Kain iri. Dia bikin Kain benci. Ya, kepada siapa adiknya itu? Habel, ya kan? Jadi itulah pembunuh sejak semula. Saya mau tunjukkan ini ayat itu loh. Benci itu sama dengan membunuh. Baca terus ayatnya. Baca terus. Saya lanjuti. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Tadi kan pendusta, ya. Iblis itu bapaknya dusta. Bapaknya pembunuh. Terus? Iya sudah terus. Apa? Tadi sudah selesai tah? Belum. Ya apa ini? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, bapaknya. Kamu kok ganti lagi? Bapaknya pendusta. Terus? Sebab tidak ada kebenaran kan? Sudah. Terus? Sudah. Ia adalah pendusta. Oke. Saya tunjukkan dia pembunuh, dia pendusta, iblis itu. Kita lihat 1 Yohanes 3:15. Loh Pak, saya bukan pembunuh loh Pak. Ya kalau pembunuh enggak di sini Anda, masuk bui.
Tapi saya mau tunjukkan ayat ini, saudara. Ya apa? Gimana ayat firman Tuhan 1 ngomong ini? Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang benci saudaranya. adalah seorang pembunuh manusia. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong, adalah seorang pembunuh manusia. Terus, Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. bukan dari Allah. Kain, pembunuh bukan? Bunuh adiknya. Kain tadi berasal dari si jahat. Iblislah bapakmu. Itu ada khotbah keturunan Kain dan keturunan Set. Anak-anak Tuhan itu keturunan Set. Keturunan Kain nih yang melahirkan orang-orang yang jahat. Jahat. Fir'aun termasuk. Itu Alkitab ada loh itu. Kalau saudara mau teliti, kalau yang khotbah nanti selain saya coba itu bagus itu. Di dunia ini ada dua hal. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat, yang pohon larangan itu pohon kehidupan. Ada laki, perempuan gitu ya. Ada malaikat, ada iblis. Ada Kain, ada Habel, ada Set. Lihat saudaraku, ya kita berasal dari Allah, bukan dari si jahat. Ada tiga tadi secara sederhana. Anda bertobat. Satu dua katakan bertobat. Orang yang tidak bertobat bukan dari Allah, dari si jahat. Tetap berbuat dosa. Karena Anda bukan dari si jahat. Anda anak-anak Tuhan. Anda pasti bertobat. Bertobat itu berapa kali sehari? Kapan kita bertobat? Bertobat itu artinya metanoia, berubah. Kapan kita berubah? Setiap waktu dong. Berubah lebih baik. Saya sampai hari ini terus berubah. Kalau sudah tidak berubah berarti sudah sempurna. Orang yang sempurna tidak perlu berubah. Kalau Anda tidak mau berubah berarti Anda merasa diri sudah sempurna. Ingat, sombong bahaya. Oke, bertobat. Yang kedua, dusta. Jadi yang pertama jangan sampai tidak bertobat. Yang kedua jangan sampai berdusta. Yang ketiga jangan sampai membunuh kok terlalu ngeri. Benci. Satu ayat yang terakhir tentang benci ya. 1 Yohanes 3 tetap. Ayat 1 Yohanes 2 ayat 11. Mas Yuga bisa siapin. 1 Yohanes 2 ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Tadi membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh. Bukan dari Allah, seorang pembunuh. Apa tadi? Di sini dikatakan ada di dalam kegelapan. Tidak mendapat hak dalam kerajaan Allah. Iblis tidak dapat hak dalam kerajaan Allah. Iblis dan antek-anteknya. Anak-anaknya, kita bukan anak-anak iblis. Ada loh ayat anak-anak iblis, makanya nggak ada waktunya nggak cukup. Nanti lain kali saya lanjutkan. Anak-anak Allah, anak-anak iblis ada, saudaraku. Anak-anak si jahat. Barang siapa benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan. Dan yang bahayanya ini, saudaraku, orang yang hidup dalam kegelapan, Ia tidak tahu kemana ia pergi, tidak tahu tujuan. karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Salah arah, salah langkah, gelap. Karena penuh kebencian, penuh iri. Iri. Orang lain kok enak, orang lain kok aku kok enggak, akhirnya iri. Dia berbuat segala hal. Coba, ayo belajar. Kita anak-anak Tuhan, seharusnya kita hidup bergantung, berserah kepada Tuhan. Saya minta puterin lagu ya, yang berserah apa. Belajar Ku mau selalu bersyukur. Karena keadaan saya mau pakai musik, saya bingung sambil gini. Kecuali kalau digeser di sini ya. Bisa, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Tahu lagu itu, saudaraku? Ini dimatiin YouTube-nya. Rekaman YouTube-nya. Ya. Kita siapkan hati sebelum berdoa, saya mau ngajak satu lagu ini.